Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reno Brian Tamahar Maputra dengan NIM 223 akhiran 073 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang yang tergabung dalam kelas SLQ kelompok 9. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang mat far'i. Mat far'i menukil dari buku Dasar-Dasar Ilmu Tajwid karya Marzuki. Menurut bahasa itu mat artinya panjang, sedangkan far'i itu artinya cabang. Nah, secara istilah mat far'i adalah semua bacaan mat selain dari mat tabi'i. Bacaan panjang yang ditimbulkan dari mat far'i itu memiliki ketentuan dasar. Yang pertama, yaitu huruf alif dibaca panjang apabila terdapat setelah huruf yang berharokat fathah sebelumnya. Yang kedua, dibaca panjang apabila huruf wawu sukun terletak setelah huruf yang berharokat domah sebelumnya. Yang terakhir itu apabila huruf ya sukun terletak setelah huruf yang berharokat kasroh. Nah, macam-macam mat far'i itu ada 14 ya. Yang pertama adalah mat wajib mutasil, yang artinya mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam sebuah kata, ya, dalam sebuah kata. Cara membacanya dipanjangkan hingga 5 harakat. Jadi dalam satu kata. Contohnya itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 6, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim sawaun alaihim, ya, sawaun, ya. Terus yang kedua majais munfasil. Nah, majais munfasil ini itu sama ya kayak mat wajib mutasil, tapi dia itu tidak dalam satu kata atau pada kata berikutnya. Sama dibacanya juga panjangnya 5 harokat juga. Nah, ini tuh pada Al-Baqarah ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ya, seperti itu kayaknya ya. Seperti itu. Ya, intinya kalau yang majais mutasil itu dia itu dalam sebuah kata. Ya, dalam satu kata. Kalau majais munfasil dia itu dalam dua kata, gitu ya, dalam dua kata. Pokoknya tidak dalam satu kata. Pada kata berikutnya lah yang pasti berarti dua kata gitu kan. Lanjutnya mat lazim kilmi musaqal. Mat ini itu adalah mat tabi'i yang bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Cara dibacanya itu adalah 6 harokat. Contohnya pada surat Al-Fatihah ayat 7, walau dhalin, ya, karena ini ada mat tabi'i, alif ini loh, mat tabi'i yang dia itu bertemu dengan tasydid dalam satu kata. Lalu yang selanjutnya ada mat lazim kilmi mukhaffaf. Ini itu adalah mat tabi'i yang bertemu dengan huruf yang bersukun tapi tidak di akhir kata. Ya, jadi di tengah-tengah dia itu ketemu dengan hurufnya disukun. Mat tabi'i yang bertemu dengan huruf yang sukun itu. Nah, caranya itu dibaca panjangnya itu 6 harokat. Contohnya pada surat Yunus ayat 91, yaitu al-ana. Ini maksudnya mana sebentar ya. Oke, jadi ini tuh cara bacanya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Seperti itu ya. Jadi dibacanya 6 harokat. Selanjutnya adalah mat farqi. Mat farqi ini pertemunya dua hamzah yaitu hamzah istifham dan hamzah wasal pada alif lam ma'rifah. Bacanya itu dipanjangkan hingga 6 harokat. Contohnya pada surat Al-An'am ayat 143. 143 sama 144 itu sama aja ya. Saya ambil dari yang Al-An'am ayat 143. Yaitu qul adzakarain, ya, qul adzakarain, dibacanya 6 harokat kan. Untuk ini sebenarnya ada cara bacanya itu ada dua, dengan mat farqi sama dengan apa gitu saya lupa. Cara bacanya itu adalah qul adzakarain,
Seperti itu. Lalu ada mad lazim harfi mushba' mutsaqal. Ini itu adalah bacaan mad pada potongan huruf di awal surat, ya. Huruf-hurufnya itu terdiri dari 8 macam. Yang pertama ada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf sama mim. Yang ada di awal surat itu loh ya, yang kayak yang dibacanya itu dipanjangkan 6 harokat. Contohnya yasin, ya. Nah, ini nanti ada 2 yang mad lazim harfi mukhaffaf itu tuh adalah yang dibacanya cuma 2 harokat saja. Hurufnya juga beda. Kalau yang mad lazim harfi mukhaffaf ini, dia hurufnya itu ada ha, ya, to, alif, ha sama ro. Dibacanya cuma 2 harokat loh ya. Contohnya alif lam ra. Ya. Terus lanjut. Mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang dimatikan karena waqaf. Cara bacanya dipanjangkan 6 harokat. Contohnya ada pada surat Al-Fil ayat 1, yaitu bi ashabil fil. Gitu. Terus ada mad badal. Mad badal adalah mad yang berasal dari penggantian huruf hamzah mati dengan huruf alif, ya atau waw. Cara bacanya itu dipanjangkan 2 harokat. Oh, ini itu maksudnya langsung ke contoh ya. Contohnya itu pada surat Al-Imran ayat 186, yaitu di huruf maksudnya di huruf wawu yang disukun itu tuh adalah pengganti dari huruf hamzah yang mati. Ya, diganti dengan wawu. Ya kan tadi wawu, ya atau alif gitu kan. Jadi bahasanya itu dua harakat, yaitu gitu. Terus mad iwad ini mad yang terjadi akibat penggantian fathah tain menjadi alif. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Ini pada akhir kalimat pada akhir ayat gitu loh ya. Contohnya pada surat Quran An-Nisa di surat An-Nisa ayat 1, katsiraw wa nisaa, gitu ya. Kurang panjang. Katsiraw wa nisaa, gitu. Jadi hamzah yang di fathahkan itu bukan an tapi a gitu, 2 harakat. Terus matamkin. Matamkin ini mat artinya panjang, tamkin itu memperkuat atau meneguhkan atau menekankan. Jadi matamkin ini tuh terjadi apabila berhimpunnya 2 huruf ya, di mana huruf ya yang pertama itu memiliki harokat tasydid dan kasroh, sementara huruf ya yang kedua itu berharokat sukun. Panjangnya dibaca 2 harokat. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 61, an-nabiyina. Jadi ini tuh sebenarnya 2 ya gitu ya. Cuman karena di Indonesia jadi udah disimpelkan dan bisa dipahami oleh rakyat Indonesia. Jadi bahasanya itu an-nabiyina gitu. Jadi kayak yina kan memperkuat, meneguhkan dan menekankan gitu. Jadi ditekanin pada huruf ya, double ya-nya itu. Jadi an-nabiyina terus 2 harokat gitu. Mat lain ini adalah ketika ya sukun atau wawu sukun terletak setelah huruf yang berharokat fathah dan bertemu dengan huruf hidup yang diwaqafkan. Cara bacanya bisa dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Contohnya pada surat Quraisy ayat 4, yaitu min khauf. Jadi huruf wawu ya atau huruf ya atau wawu, ini kan di sini huruf wawu ya contohnya ya. Yaitu sebelumnya bertemu dengan huruf yang berharokat fathah. Ya kan? Kha ini kan sama huruf hidup yang diwaqafkan. Ya kan? Jadi itu fa-nya itu diwaqafkan. Jadi min khauf. Bisa 2, bisa 4, bisa 6 harokat. Mad silah qasirah adalah hukum bacaan jika ada huruf hak dhamir dan huruf sebelumnya itu hidup berharokat.
maka panjang bacaannya itu 2 harokat. Maksudnya itu huruf hak domir yang sebelumnya itu tuh hurufnya hidup atau berharokat, makanya dibacanya itu panjangnya 2 harokat. Contohnya ada pada surat Al-Qari'ah ayat 9, fa ummuhu wa abi, fa ummuhu wa abi, ya hak domirnya loh, hu, 2 harokat, hu. Biasanya itu nanti ada doma'u yang dibalik. Mad silah tawilah adalah hukum bacaan jika hak domir bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat setelahnya, maka panjang bacaannya itu menjadi 5 harokat. Nah, contohnya itu dia ada pada surat Al-Baqarah ayat 255. Aindahu illa. Jadi kan hak domirnya ini dia bertemu dengan huruf hamzah, ya, i ini ya, i ini tuh kan dia berharokat, makanya dia dibacanya itu jadi 5 harokat, hukumnya mad silah tawilah. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari mad far'i. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan atau mungkin kurang paham. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sebanyak-banyaknya dari saya. Mungkin segitu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.